wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki seluruh alam ini beserta dengan isinya. Mudah-mudahan insyaallah dengan mengucapkan kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat thayyibah, dan inilah kalimat yang wajib kita ucapkan setiap harinya, yakni mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan dalam salah satu surah, ayat yang pertama yang kita baca yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kenapa? Karena selama nafas ini, hirup kita ini, mata kita ini senantiasa berfungsi, maka selama itu pula lah kita tidak akan pernah terlepas untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Menandakan betapa besar nikmatnya Allah, betapa besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Alhamdulillah senantiasa terpatri dalam diri kita dengan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kepada seluruh jamaah subuh, insyaallah mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sebagai abdan syakura, yakni banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita sepantasnya manusia. Dalam Al-Quran katakan, telah aku ciptakan bangsa jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Telah aku ciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi sesungguhnya pekerjaan yang paling utama, pekerjaan yang paling diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini adalah semua beribadah. Para malaikat-malaikat Allah juga beribadah. Para makhluk-makhluk Allah semua beribadah. Semut itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang telah diciptakan oleh Allah, semua masing-masing punya tugas dan tanggung jawab untuk mengingat dan untuk berzikir dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah makhluk yang paling terbaik yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kita ini manusia Pak yang paling terbaik. Makanya tempatkan diri kita sebagai manusia yang terbaik. Tempatkan diri kita sebagai manusia ciptaan yang terbaik, supaya kita juga mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadi hamba yang mengabdi yang terbaik juga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang baru mau beribadah ketika banyak uangnya. Ada orang baru mau sujud, baru mau sholat ketika banyak rezekinya.
Ada orang baru mau sholat ketika banyak pembelinya, tapi setelah tidak ada pembelinya seakan-akan cuek dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mau kembali ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mau sholat ketika disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung masih Ramadan, mumpung masih Allah berikan waktu kepada kita, mari kita bersama-sama insyaallah senantiasa sempurnakan perjalanan kita ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut para ulama, ibadah itu dibagi 3 macam. Iaro ibadah dibagi telui. Ibadah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada ibadah wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan. Yang kedua, ada ibadah wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Yang ketiga, ada ibadah ringan kita lakukan, tapi gampang kita laksanakan dan berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah. Alhamdulillah. Coba kita bersalawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam. Baik, bapak-bapak diam dulu, ibu-ibu dulu di belakang. Saya mau dengar suaranya. Coba ibu-ibu dulu ya semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Baik, semuanya sambung bapak-bapak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Masya Allah. Sengaja itu saya selalu bersalawat supaya tidak mengantuki. Apa angkatona wita wasagi mata pe ternyata cakarudu ya. Alhamdulillah jamaah. Bukan Ustaz Maulana ini ya, Ustaz Andi Armayadi. Baik, menurut para ulama disusun di dalam kitab bahwa ibadah itu 3 bentuk macamnya. Yang pertama, ada ibadah wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan. Ibadah apa itu? Yang pertama namanya ibadah haji dan umroh. Makanya barang siapa naik haji, kata Nabi, dengan hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa jazaa'un illal jannah, maka tidak ada balasan baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kata Nabi, naik umroh dan umrohnya mabrur, insya Allah mudah-mudahan tidak ada balasan baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang pernah naik haji dan umroh, mudah-mudahan insya Allah haji dan umroh adalah haji mabrur. Amin. Karena 2 itu haji. Yang pertama ada haji mabrur, yang kedua ada haji makbarutu. Ini yang kita jauhi. Haji mabrur diterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Dia semakin tawadu ketika pulang dari haji. Dia tidak banyak gaya, justru lebih banyak ibadahnya di hadapan Allah. Justru dia senantiasa rajin ke masjid. Justru semakin banyak sedekahnya. Justru itu mulutnya semakin ditahan, tidak pernah suka gosip-gosip.
Ada juga Pak, semakin pulang dari haji, semakin banyak cari tanah, semakin malas ke masjid. Nah itu kita laksanakan di sana, supaya kita belajar untuk salat berjamaah. Itulah gunanya kita di sana, supaya kita diajar untuk banyak-banyak tawadu, banyak-banyak merendahkan diri, tidak memiliki rasa sifat sombong, memiliki rasa sifat angkuh. Kadatong itu aji Pak, semakin aji semakin kajili-jili, semakin aji semakin menjadi-jadi. Tapi insya Allah haji yang ada di sini tidak ada je begitu. Amin. Apalagi di jamaahnya sama Nurus Saadah, insya Allah jamin, insya Allah tidak ada seperti itu. Amin. Kata Nabi, apabila melaksanakan nigi-nigi, barang siapa melaksanakan salat sunat di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, maka insya Allah balasan di setiap salat sunat dia lakukan bagaikan dia lebih mulia daripada 1000 salat sunat di luar daripada masjid yang dilaksanakan. Barang siapa melaksanakan salat sunat di Masjidil Haram Mekah, maka balasannya insya Allah lebih mulia daripada kita melaksanakan 100 kali salat sunat di luar daripada Masjidil Haram. Tapi pertanyaannya, apakah orang semua bisa naik haji dan umrah? Jawabannya tidak, karena butuh padoi, butuh biaya. Betul? Apalagi sekarang, alhamdulillah, saya lihat pemerintah melalui Kementerian Agama, alhamdulillah sudah dibuka lagi untuk haji untuk tahun ini. Mudah-mudahan insya Allah yang telah terdaftar dan ingin berangkat tahun ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Insya Allah terbuka nih. Makanya ibadah ini wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan. Kenapa? Butuh biaya. Haji, umrah dan haji plus sekarang 180 juta. Ya, 180 juta. Subhanallah. Mahal, butuh biaya. Ada lagi di bawahnya 50 juta untuk umrah. Ada lagi di bawahnya 25 juta. Itu yang paling rendah. Ada tong bilang 15 juta, tapi dia neletu hanya sampai di Malaysia. Hati-hati. Sekarang ini banyak Pak pihak-pihak travel yang bertanggung jawab menjanjikan murah, justru yang jadi korban adalah jamaah itu sendiri. Makanya lebih baik kita berangkat maki dengan harga yang sebenarnya, berangkat maki dengan harga yang sesuai, supaya ibadata, hajita bisa lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaan ketika kita melihat Ka'bah? Bagaimana perasaan ketika kita melihat kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perasaan ketika kita menjawab panggilan Allah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Makanya diusahakan, kata Nabi, jangan engkau meninggal sebelum engkau melihat tempat dua yang mulia. Apa itu? Mekah dan Madinah. Makanya di setiap habis solat kita berdoa, Allahumma rzuqni bi ziyaratal haramain, Allahumma rzuqni bi ziyaratal haramain, Allahumma rzuqni bi ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan aku kemudahan rezeki. Ya Allah, mudahkan rezekiku kodong. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa melihat dua tempat yang engkau muliakan, Mekah dan Madinah. Amin.
Makanya ada ustadz berkata, kalau ingin dimudahkan naik haji dan umroh, amalkan 2 surah ini. Apa itu? Yang pertama, selalu baca surah Yasin setiap malam Jumat. Berapa lama? 1 bulan ustadz. Tapi sudah 1 bulan ustadz saya belum berangkat, kasih cukup 6 bulan. Ustadz sudah 6 bulan belum berangkat, kasih cukup 1 tahun. Ustadz sudah 1 tahun saya amalkan tapi belum berangkat, kasih cukup 2 tahun. Ustadz sudah 2 tahun saya amalkan tapi belum berangkat, amalkan surah yang kedua. Apa itu? Surat Tanah Juan. Menrek kok. Naik kok. Alhamdulillah. Hebat. Insyaallah langsung berangkat haji dan umroh. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, mari tabung-tabung rezeki kita, simpang-simpang uanta. Jangan meninggal sebelum insyaallah. Sekalipun mungkin tidak berangkat umroh, berangkat haji. Apalagi sekarang Kang Haji tidak langsung berangkat. Kalau di Polman ini berapa tahun, Pak? Berapa? 10. 12 tahun. Cedek ya tuh. Sedikit. Bulukumba 35 tahun. Iya. Ada 35 tahun kalau Bulukumba. Itu karena kenapa? Di sana banyak orang pendaftar, apalagi orang Kindang. Itu orang Kindang, Pak. Banyak cengkeh di sana. Banyak cengkeh. Kalau di Kindang itu banyak cengkeh. Setiap panen, langsung mendaftar. Biar cucunya daftar tuh. Anak-anaknya semua daftar. Alhamdulillah banyak orang-orang di sana. Tapi alhamdulillah di Polman hanya 10 tahun. Tidak apa-apa. Sabar-sabar maki. Ustaz, sudah masuk miwangku, tapi ternyata belum berangkat karena dikarenakan kemarin, apalagi tambah lagi corona, COVID-19. Sabar. Jangan maki marah-marah. Kita ini selalu saja mudah diprovokasi. Kita ini selalu saja mudah di berita-berita hoax. Itu kadang bertengkar orang, menyalahkan orang lain gara-gara Yanu, gara-gara Jokowi. Banyaknya dosanya sama Jokowi. Jangan salahkan, Pak. Jangan mudah terprovokasi. Jangan selalu mudah dengan berita-berita hoax. Jangan sampai gara-gara ibadat, gara-gara pertuduhan tak, justru kita akan ditanya nanti di dalam kubur. Jangan sampai gara-gara ucapan tak, gara-gara Yanu, justru kita disusahkan nanti dalam kubur. Jangan sampai dengan fitnah-fitnah, justru kita ditahan masuk ke dalam surga. Kita akan masukkan ke dalam neraka. Karena ibadah itu adalah bentuk pengabdian kita yang tertinggi kepada Allah. Jangan kau rusak ibadahmu dengan banyak-banyak menceritakan kejelekan orang lain. Alhamdulillah, yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ibadah wajib hukumnya, tapi tidak ada alasan orang tidak melakukan. Kaya miskin sama, pejabat bukan pejabat sama. Apa itu? Ibadah wajib solat. Pada cengi sempajatta, perbaiki solatta. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Just for you, oh my God. Hanya kepadamu ya Allah. Makanya jaga salatnya. Ini Pak, kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa sakit, tidak usah berpuasa, gugur kewajiban. Bersedekah, alenamo pada dagenda, tidak usah berpuasa, gugur kewajiban. Tapi solat, tidak ada alasan orang tidak melakukan solat. Pak, apa alasan tidak mau solat? Ibu, apa alasan tidak mau solat? Tapa itu tong langsung nasebut. Mens. Ya, tidak apa-apa, ibu-ibu memang diberikan kudrat oleh Allah. Tentu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hadiah dan bonus. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau sementara kita mens, kemudian yang dilarang itu adalah berpuasa, mengaji, berjima dengan laki-laki, dengan suamita, dan termasuk membaca Al-Quran. Nah Ustadz, bagaimana dalam ketika situasi dan kondisi Al-Quran terjatuh atau dalam keadaan kebakaran,
maka boleh kita ambil cepat, dikasih naik tempat yang tertinggi. Itu adalah adab untuk mencintai kitabullah, kitab Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sampaikan dimanapun saya ceramah, itu Al-Quran Pak ditempatkan tempat yang tinggi. Itu kalimat Allah, itu adalah kalamullah, walaupun tertulis, tapi insya Allah itu sama halnya kita memperbaiki, menjaga adab-adab kita, supaya insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan orang tidak sholat. Ustadz, kenapa tidak sholat? Banyak pengantinnya. Ini paling banyak kita tunda-tunda sholat Pak, kalau banyak pengantin. Makanya tidak ada alasan orang tidak mau sholat. Apa alasan tidak mau sholat? Ustaz, tidak bisa berwudu, pakai tayamum. Ustaz, tidak bisa berdiri, silakan duduk. Ustaz, tidak bisa duduk, silakan baring. Ustaz, tidak bisa baring, salat pakai syarat. Ustaz, tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Ustaz, tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus, bawa ke kuburan. Itu baik. Itu yang kedua, perbaiki salat. Tidak ada alasan Pak orang kita tidak melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga, yakni ada ibadah gampang kita lakukan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apa itu? Yakni zikrullah. Semua orang mampu berzikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya di setiap pergi ke pengajian bawa 3. Pertama yakni bawa tasbih supaya kita bertasbih. Yang kedua bawa Al-Quran supaya kita ingin mengaji. Yang ketiga bawa kantong-kantong, jangan sampai ada mau dibawa pulang. InsyaAllah. Jadi ibadah itu 3. Ada wajib, tidak semua orang mampu melakukan ibadah haji dan umroh. Ada wajib, surga balasannya, tapi tidak langsung melakukan ibadah solat. Yang ketiga, ada ibadah ringan kita lakukan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah, dosa kepada tetangga-tetangga kami ya Allah. Engkau yang maha maaf, Engkau maha pengampuni ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Allahumma ya Allah, turunkan rahmat dan bagi firman di tengah-tengah kami ya Allah. Kami jamaah Nur Sa'adah ya Allah mengharap keridaan rahmat-Mu ya Allah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal. Allahumma ya Allah, ijabah doa, menerima doa-doa kami ya Allah. Kau maha pengampun dari segala dosa dan khalaqan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita berada pada subuh ini. Mudah-mudahan insyaAllah subuh kita ini adalah menjadi subuh yang terbaik. Mudah-mudahan insyaAllah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiri terus pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, karena insyaAllah mungkin tinggal 2 malam. Nah, kita akan bersama di tempat ini insyaAllah. Mungkin masih ada lagi waktu ustadz-ustadz yang lain yang akan mengisi ceramah-ceramah selanjutnya. Mohon doanya, mudah-mudahan kami senantiasa disihatkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة عند الموت ورحمة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.